Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbahagia dan selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup akan berbahagia ketika kita menikmatinya dengan penuh rasa syukur di dalam anugerah Tuhan dan menjalani kehidupan itu berproses di dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah sebelum kita bersama-sama melanjutkan aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini, marilah kita mengawali kehidupan ini dengan merenungkan sabda Tuhan, sehingga sabda Tuhan itu yang akan menjadi kekuatan, yang akan memberikan hikmat kepada kita di dalam menjalani kehidupan setiap hari. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama merenungkan dan menggumuli sabda Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Di pagi ini kami dapat menikmati anugerah dan pertolongan Tuhan yang sungguh sempurna, dan kami akan mengawali kehidupan ini dengan merenungkan sabda-Mu. Kiranya pertolongan dan anugerah Tuhan yang memberikan hikmat dan memberikan kemampuan kepada kami semua, agar apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang dikatakan oleh sabda Tuhan melalui perenungan kami di pagi ini, boleh terus kami hidupi, boleh terus membangun kehidupan kami, dan terus menjadikan hidup kami semakin indah di hadapan-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menguraikan sabda Tuhan di pagi ini, biarlah pertolongan dan hikmat daripada Tuhan sendiri yang memperlengkapi hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga setiap kata, setiap uraian firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati bagi setiap kami yang mendengarkan sabda Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan di pagi ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Demikian sabda Tuhan akan saya bacakan untuk kita semua. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang membangun kehidupannya setiap hari dalam ketertundukan dan ketaatan kepada firman Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam berproses dalam kehidupan ini berbeda-beda. Setiap keputusan, setiap tindakan, setiap integritas atau komitmen yang dibangun setiap orang akan menentukan ia di dalam berproses itu sendiri. Ketika orang di dalam berproses mengikutinya dengan penuh serius, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan tekad dan komitmen yang kuat, maka di dalam berproses orang tersebut
akan mengalami suatu pertumbuhan seperti yang ia harapkan. Tetapi sebaliknya, ketika di dalam berproses ia terus mengeluh, ia terus tidak mau menerima keadaan yang dialami, bahkan terus ia menggerutu mencari jalan yang paling enak menurut ukurannya, maka di dalam berproses pun ia juga akan mengalami suatu kehambatan yang sangat mengganggu dalam perjalanannya ke depan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap keputusan di dalam hidup ini akan menentukan kualitas kehidupan yang kita hidupi. Kehidupan yang bijaksana adalah suatu kehidupan ketika dijalaninya bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada firman Tuhan yang menjadi pokok pembahasan kita di pagi ini. Di sini suatu perjalanan para murid untuk menyeberang ke seberang danau. Di situ Tuhan Yesus yang mengajak kepada para murid untuk bertolak ke seberang danau itu sendiri. Bahkan yang sangat menarik di sini, Yesus pun juga bersama-sama mereka di dalam perjalanan itu sendiri. Dan ini merupakan suatu keputusan yang sangat bijaksana ketika terus berjalan di dalam Tuhan dan menjalani setiap proses kehidupan itu bersama dengan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para murid berbahagia ketika ia terus mengikuti Tuhan, ketika ia berjalan bersama dengan Tuhan, ketika ia terus menyertai Tuhan kemanapun ia berada. Ia dapat melihat anugerah, ia dapat melihat kuasa Sang Ilahi, ia dapat melihat tanda-tanda yang ajaib yang telah Tuhan Yesus tunjukkan kepada mereka. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga dapat melihat pengajaran-pengajaran hidup, petuah-petuah hidup yang sangat bijaksana yang akan menolong di dalam kehidupan para murid selanjutnya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keputusan untuk memilih jalan hidup mengikut Tuhan adalah suatu keputusan yang sangat bijaksana. Apa yang diputuskan oleh para murid untuk terus mengikuti Sang Guru Agung Yesus Kristus adalah suatu keputusan yang sangat bijaksana. Untuk itu marilah saya mengajak kepada kita semua, mari kita ikuti jejak para murid ini yang terus mengikuti Sang Guru Agungnya, yaitu Yesus Kristus kemanapun ia pergi. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, namun yang harus diingat bahwa di dalam mengikut Tuhan setiap hari bukan berarti hidup kita dijamin secara penuh, artinya kita dihindarkan dari segala kesulitan, kita dihindarkan dari masalah, kita dihindarkan dari hal-hal yang membuat kita kurang nyaman. Bukan itu jaminan bahwa kita mengikut Tuhan akan terhindar dari semuanya itu. Bahkan ketika para murid mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya, yaitu Yesus Kristus, dan Yesus Kristus juga bersama-sama dengan mereka bertolak ke seberang danau saat itu. Justru di situ ada suatu badai yang menghantam kehidupan mereka. Ada suatu badai yang membahayakan para murid saat itu. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam mengikut Tuhan, mungkin kita sudah setia mengikut Tuhan. Mungkin kita sudah berkorban banyak untuk mengikut Tuhan dan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan, melalui pelayanan, melalui apa yang kita miliki. Tetapi bukan berarti walaupun kita sudah mengikut Tuhan dengan setia, bukan berarti kita dihindarkan dari masalah hidup. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masalah yang besar juga bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya walaupun ia tetap setia kepada Tuhan. Namun yang terpenting adalah bukan masalahnya yang datang kepada kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi setiap masalah yang datang kepada kita. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
pada saat itu para murid ketika menghadapi suatu masalah di dalam perjalanan mereka, mereka memilih sikap yang kurang tepat. Bahkan di sana dikatakan mereka berprasangka buruk kepada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau tidak peduli kepada kami? Kami akan binasa. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika menghadapi suatu masalah, apa yang kita lakukan? Ketika kita meyakini terus berjalan dengan Tuhan, masalah boleh datang kepada kita. Masalah boleh menghampiri kehidupan kita. Tetapi ketika kita dalam menghadapi setiap masalah itu, kita terus berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Melalui masalah-masalah itu, hidup kita akan semakin dibentuk. Hidup kita akan semakin dijadikan indah di hadapan Tuhan. Hidup kita akan dijadikan sempurna di hadapan Tuhan. Untuk itu, setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari, yang terpenting adalah pastikan apakah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita sudah memastikan bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan, setiap masalah yang menghampiri kehidupan kita, hadapi masalah itu dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Hadapi masalah itu dengan penuh rasa syukur di hadapan Tuhan. Karena apa? Setiap masalah akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan kita indah di hadapannya. Setiap masalah yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita lalui di dalam kehidupan setiap hari, ketika itu dijalaninya dengan Tuhan, maka akan ada selalu maksud baik yang Tuhan persiapkan bagi setiap kita. Hadapi masalah yang ada di dalam hidup kita. Jangan kita mengambil jalan pintas, jangan kita menyalahkan Tuhan, tetapi hadapilah setiap masalah dengan hati yang terus tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang terus bersandar kepada Tuhan, dengan keyakinan dan iman yang teguh. Karena di balik semuanya itu ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan secara penuh untuk membentuk kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengikut Tuhan selain menghadapi masalah juga, namun mengikut Tuhan kadang kita juga dapat melihat kuasa Tuhan yang ajaib yang dinyatakan secara penuh kepada kita. Bahkan kalau kita perhatikan di sini, terkhusus pada ayatnya yang ke-39, di sini Tuhan dengan kuasanya yang ajaib telah mencelikkan kepada murid-murid saat itu yang saat itu sedang bimbang ketika menghadapi badai yang menghantam kehidupan mereka. Kuasa Tuhan mampu memberikan suatu jawaban secara penuh bagi pergumulan kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ketika Tuhan belum menyatakan pertolongannya kepada kita, tetaplah teguh kepada Dia. Karena apa? Tuhan selalu punya maksud yang baik. Tetapi yang jelas, suatu pertolongan Tuhan adalah tepat pada waktunya. Dan Tuhan telah membuktikan ketika pertolongannya dinyatakan kepada murid-muridnya saat itu, mereka tercengang. Mereka dapat melihat suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan mereka, dan secara akal manusia sangat tidak masuk akal di dalam pikiran mereka. Tetapi justru dari sini kita dapat melihat kuasa Tuhan yang melampaui segala akal manusia. Kuasa Tuhan yang menguasai atas kehidupan, yang menguasai atas alam ini. Tuhan yang menjamin semuanya itu secara penuh untuk kebaikan dan untuk kesempurnaan bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Bahkan juga untuk menyatakan kasih-Nya secara penuh kepada umat manusia yang dikasihinya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa keputusan di dalam membangun hidup untuk terus memilih berjalan bersama dengan Tuhan adalah suatu keputusan yang paling tepat. Berjalan di dalam Tuhan, kita dapat melihat kuasa Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita.
kita dapat melihat hikmat dan pertolongan Tuhan yang sungguh sempurna, yang menjamin kekuatan dan yang menjamin pertolongan kita untuk dapat melewati setiap perkara dalam kehidupan ini. Berjalan dengan Tuhan, kita jangan menganggap bahwa semuanya beres. Kita juga diperhadapkan dengan masalah-masalah kehidupan setiap hari. Kita sebagai orang percaya bukan berarti kita diistimewakan, terus kita diberikan perlakuan secara khusus oleh Tuhan sehingga tidak diizinkan untuk terjadi masalah-masalah dalam kehidupan. Tidak, kita sama. Orang lain menghadapi masalah, orang yang percaya kepada Tuhan juga menghadapi masalah. Tetapi ketika orang percaya kepada Tuhan, setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan itu akan terus membentuk hidupnya untuk semakin sempurna di hadapan Tuhan. Dan yang sangat menarik adalah setiap pertolongan Tuhan adalah tepat pada waktunya. Ia tidak akan membiarkan orang-orang yang dikasihinya jatuh tergeletak, namun ia akan terus menopang kehidupan orang-orang percaya supaya tetap kuat, supaya tetap teguh, supaya dapat terus berjalan di dalam anugerah Tuhan sampai akhirnya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terus kita pilih jalan hidup, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itulah suatu kebahagiaan yang besar, itulah suatu keputusan yang bijaksana, dan berjalan bersama dengan Tuhan adalah suatu jaminan yang pasti, baik itu jaminan untuk kehidupan di dunia ini maupun jaminan untuk kehidupan yang kekal sesudah kita meninggalkan dunia ini. Selamat pagi, dan biarlah sabda Tuhan ini terus meneguhkan dan memberikan hikmat kepada kita di dalam menjalani setiap kehidupan kita setiap hari. Mari kita datang kembali kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya ya Bapa. Kami bersyukur buat sabdamu yang kudus, sabda yang Tuhan sampaikan melalui hambamu ini. Biarlah Tuhan melalui sabdamu ini, kami manusia yang lemah dimampukan menjalani setiap kehidupan, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya dengan berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan terus dibentuk menjadi indah pada waktunya, dan kami akan dapat melihat anugerah Tuhan yang sempurna melalui setiap kehidupan yang kami alami ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, dan biarlah kekuatan dan hikmat dari sabdamu itu yang menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita semua.